Episode 16. Alana tersenyum puas setelah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam waktu 3 hari, Victor berhasil menyuruh pengacaranya untuk membuat surat-surat kuasa untuk pengalihan kepada Alana, pemilik semua kekayaan keluarga Arsafin. Ternyata begitu mudah untuk mengelabuimu, Victor Valdez. Wanita itu menghela nafas panjang. Sepertinya mengalahkan seorang Victor adalah hanya dengan kecantikan dan keseksian tubuh. Dan juga harus pintar menggoda dan merayu. Rasanya sudah tidak sabar ingin segera mendepak pria brengsek itu dan melemparnya ke jalan. Tapi aku juga harus bisa membuat Sonya dan Tuan Sidan berpisah. Jangan sampai Tuan Sidan bisa bersama dengan wanita ular itu, batin Alana. Victor tersenyum. Setelah mendapatkan balasan pesan dari Alana, pria itu baru saja meminta Alana untuk kembali ke rumah mereka. Rumah yang sebenarnya adalah milik Alana dan saat ini juga sudah kembali ke pemilik aslinya. Victor ingin kembali lagi bersama mantan istrinya itu. Alana hanya mengatakan minggu depan dia akan membuat keputusan. Victor benar-benar terjerat kembali dengan Alana yang sekarang sudah semakin pandai merayu dan menggodanya, membuat pria itu benar-benar meleleh. Terdengar suara ketukan pintu. Seorang wanita muda yang tak lain adalah sekretaris Victor masuk ke dalam setelah mendapatkan izin dari Victor untuk masuk. Di luar ada Nona Sonya, Tuan. Dia ingin bertemu dengan Anda, ucap sekretaris tersebut. Victor mendesah perlahan. Sudah seminggu dia memutuskan wanita itu dan selama itu pula dia benar-benar menutup aksesnya untuk Sonya. Sepertinya setelah kembali dekat dengan Alana, Victor sama sekali tidak mengingat mantan kekasihnya tersebut. Alana lebih berharga dan tentu saja menarik sekarang. Suruh dia masuk, jawab Victor dengan wajah datar. Pria itu memang sangat kecewa terhadap cinta pertamanya tersebut. Baginya semua wanita itu sama, hanya bisa berbohong demi mendapatkan semua yang diinginkan. Sekretaris itu menunduk dan segera keluar dari dalam ruangan atasannya itu dan memanggil Sonya. Seorang wanita cantik berjalan masuk ke dalam ruang CEO itu, berjalan terburu sambil menangis. Tentu saja hal itu membuat Victor terkejut. Victor, please, maafkan aku. Sonya memeluk Victor begitu saja, membuat pria itu tersentak kaget. Sonya, lepaskan aku. Victor menarik tangan wanita itu dan melepaskan diri dari pelukannya. Tidak, aku tidak mau putus dari kamu, Victor. Aku cinta sama kamu. Aku bisa jelasin semuanya kenapa aku mau bertunangan dengan Sidan. Seru Sonya dengan wajah yang sudah basah dengan air mata. Victor selalu saja luluh ketika melihat wajah itu terlihat rapuh seperti ini. Tolong, dengarkan penjelasanku. Mohon Sonya kembali dengan wajah sendunya. Baiklah, aku harap penjelasanmu itu masuk akal. Kamu sudah membuatku begitu kecewa, Sonya. Apapun sudah kulakukan untukmu. Kamu tahu kan kalau aku tidak suka dikhianati? Sonya mengangguk, kemudian dia menuntun Victor ke sofa yang ada di ruangan tersebut. Sebenarnya, aku terpaksa bertunangan dengan Sidan. Kedua orang tuaku dan orang tua Sidan bersahabat. Aku menerima perjodohan itu karena ingin menguasai harta seorang Sidan. Kalau aku bisa bersama dengan pria itu dan menjadi Nyonya Alvarez, bukankah nanti kamu juga ikut senang? Kita nikmati kekayaan keluarga itu. Aku benar-benar mencintaimu, Victor. Kita akan terus bersama meskipun aku sudah bersama Sidan. Kita bisa bersenang-senang untuk menghabiskan harta keluarga Alvarez. Jadi percayalah padaku, bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku masih sangat mencintaimu, sayang. Victor menatap dalam ke dalam mata Sonya, mencari kebohongan dari mata itu, tapi Victor hanya mendapatkan keseriusan di dalamnya. Sonya memegang tangan pria itu, menggenggamnya lembut dan meletakkan di dadanya. Percayalah, aku melakukan semua ini karena untuk kita juga, untukmu dan juga aku, ujar Sonya. Tapi aku tidak membutuhkan harta dari Alvarez, aku sudah memiliki harta banyak sekarang. Seru Victor tidak terima. Apakah pria itu lupa kalau harta rampasannya sudah ia kembalikan kepada pemiliknya? Bukan begitu maksudku, sayang. Aku juga bingung harus bagaimana. Aku tidak bisa menolak keinginan orang tuaku. Sonya semakin terseduh dan hal itu membuat Victor merasa kasihan. Sudah, jangan menangis, aku tahu posisimu. Kalau kamu memang terpaksa melakukan perjodohan ini, aku bisa menerima alasanmu, tapi aku ingin kalau cintamu tidak pernah berubah,
ucap Victor menghapus air mata Sonya. Tentu saja sayang, cintaku hanya untukmu, ucap Sonya mendekatkan wajahnya dan menempelkan bibirnya pada bibir Victor. Seulas senyum licik terbit di bibir wanita itu. Tentu saja dia begitu senang bisa mendapatkan Victor kembali dan dia juga akan mendapatkan Zidan. Victor dan Sonya keluar dari kantor dan sepertinya mereka sedang menuju ke apartemen Sonya. Alana mendapatkan pesan dari seseorang, wanita cantik itu tersenyum senang. Sepertinya malam ini dia akan membuat 2 orang brengsek mendapatkan kejutan luar biasa. Terima kasih Ale, sudah tugas saya. Alana menyimpan kembali ponselnya. Dia berjalan keluar kamar dan menemui Zidan di kamarnya, karena pria itu sudah mengirimkan pesan sejak tadi. Tuan, tadi anak buahmu baru saja menghubungiku. Dia melihat mobil Victor pergi menuju ke apartemen tunanganmu, ucap Alana. Aku masih tidak yakin kalau Sonya dan mantan suamimu itu saling berkaitan. Kalau memang Sonya wanita licik, kenapa Papa dan Mama tidak menyadarinya? Bahkan dia adalah putri dari sahabat Papa, ujar Zidan. Kalau masalah itu saya tidak tahu, Tuan. Mungkin Tuan Besar sudah sangat ingin melihat Anda menikah, jadi sudah tidak terlalu mencari tahu siapa Nona Sonya sebenarnya, jawab Alana sambil mengupas apel yang dibawanya tadi. Alana memang sudah menceritakan sedikit tentang Sonya dan Victor yang saling mengenal. Dia tidak akan menceritakan semuanya secara langsung. Biarlah Zidan tahu sendiri siapa wanita yang telah menjadi tunangannya itu. Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Tanya Zidan. Alana menghentikan mengupas apel itu dan menatap Zidan. Apakah Tuan ingin menyelidiki tentang Nona Sonya dan Victor? Zidan mengangguk ragu. Sebenarnya aku sangat malas, tapi kalau dengan cara ini aku bisa memutuskan perjodohan ini, kenapa tidak? Jawab Zidan. Kalau begitu sebaiknya Tuan sekarang datang ke apartemen Nona Sonya, kalau memang ingin melihat bukti yang sebenarnya, jawab Alana tersenyum. Malam itu Zidan pergi menemui Sonya karena menuruti Alana, dia meluncur ke apartemen tunangannya itu malam ini juga. Kalau bukan karena ingin membuktikan ucapan Alana dan bisa terlepas dari Sonya, tentu saja Zidan tidak sudi untuk mendatangi Sonya. Setelah sampai, pria itu langsung naik ke lantai 9, di mana apartemen Sonya berada. Setelah beberapa saat, Zidan keluar dari dalam lift dan langsung menuju apartemen tunangannya tersebut. Zidan sama sekali tidak kesulitan untuk masuk ke dalam, karena memang sudah hafal nomor sandi pintunya. Zidan melangkah ke dalam dan mendengar suara aneh dari dalam kamar. Dengan langkah percaya diri, Zidan langsung membuka pintu kamar yang tidak terkunci itu. Dia melihat Sonya sedang berada di bawah kungkungan seorang pria, yang tidak lain adalah mantan suami dari Alana. Zidan, aku bisa jelaskan. Zidan tidak terkejut sama sekali karena sejak masuk dia sudah mendengar suara orang sedang bergumul. Pria itu hanya menatap jijik ke arah 2 orang brengsek itu. Zidan, Sonya kelabakan dan Victor hanya bisa menunduk malu. Zidan sama sekali tidak mengatakan apapun. Dia langsung melepaskan cincin pertunangannya dan melempar ke arah Sonya yang berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut dengan wajah yang ketakutan. Bersambung.